Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Di barakati hadhihi surah kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta tenaga pikirannya, apapun yang dimilikinya untuk pembangunan masjid dan untuk masjid Babus Salam ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka, ya Allah. Ya Allah, terima segala kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan mereka dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka, ya Allah, ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga dengan Fatihah ini kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta tenaga fikirannya untuk Masjid Babus Salam ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit lahir maupun penyakit batin. Angkat dan sembuhkan segala penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau bagi mereka semua, ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridha, rahmat dan keberkahannya dalam kehidupan kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan lahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki yang diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu, ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, ya Allah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dan berikan kepada kami, orang tua mereka, kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas hadis dari kitab Bulughul Maram, bab tentang Kitabul Jami'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min. Rasulullah katakan dalam hadis ini, khoslatani, ada dua sifat, la tajtami'ani fi mu'min, yang mana dua sifat ini tidak akan berkumpul dari diri seorang mukmin. Artinya seorang mukmin yang betul-betul beriman, yang betul-betul memfungsikan imannya dengan sebenarnya, maka Rasulullah garansi orang mukmin yang betul-betul beriman dan memfungsikan iman tersebut sesuai dengan fungsinya. Kata Rasulullah, tidak akan ada dua sifat yang negatif, dua sifat yang tidak baik pada diri setiap mukmin yang betul-betul memfungsikan iman itu sesuai dengan fungsinya dalam hidupnya. Dua sifat itu yang tidak akan ada berkumpul sekaligus pada diri seorang mukmin apa? Pertama, kata Rasulullah, al-bukhlu. Al-bukhlu yaitu sifat kikir atau pelit. Yang kedua, su'ul khuluq. Orang mukmin yang betul-betul memfungsikan imannya seperti fungsi yang sebenarnya dan seharusnya, juga tidak akan ada selain sifat bukhlu, pelit, kikir, dan tidak akan terkumpul sekaligus sifat yang negatif yang lain, yaitu su'ul khuluq, mempunyai akhlak yang tidak baik. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan subhanallah ya, hadis ini kalau menurut Imam Baihaqi, hadis ini diriwayatkan secara marfu. Artinya marfu, hadis ini sanadnya nyambung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melalui jalur Al-Imam yaitu Al-Baihaqi. Bahkan Al-Iraqi berkata, apa kata Al-Iraqi? Sanad hadis ini sahih dan telah dinyatakan sahih oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya yaitu Al-Jami'us Shaghir. Jadi saya rasa kita bukan membahas sanad tentang hadis ini, cukup perkataan Al-Iraqi dengan perkataan Al-Baihaqi mendukung tentang bagaimana kedudukan hadis ini dari segi sanad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan tadi bahwa dua sifat negatif, dua sifat buruk tidak akan terkumpul sekaligus pada diri seorang mukmin
jika seorang mukmin itu betul-betul memfungsikan imannya sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa fungsi iman dalam kehidupan seorang mukmin? Nah, kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, ini dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kemudian Allah setelah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu dia bilang, kenapa ayat ini dimulai oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu? Yaitu kata beliau, liyuharrika masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jadwatal iman. Kata ya ayyuhalladzina amanu itu yang artinya wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah gerakkan keimanan hambanya dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu. Karena ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini, kata beliau, liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yuzkiya fihim jadwatal iman, adalah satu kata yang mampu menggerakkan ya, liyuharrika fihim masyairat ta'ati, menggerakkan hatinya dan mampu menggerakkan imannya. Sebab kalau orang mukmin itu imannya betul-betul sudah tergerak, imannya betul-betul sudah bangkit, dan dia mampu memfungsikan iman itu sesuai dengan fungsi yang seharusnya, maka apapun konsekuensi daripada bangkit iman tersebut dia akan taati. Bahkan bukan hanya sekedar itu, kata beliau, wa yuzkiya fihim jadwatal iman. Orang yang beriman tadi ketika imannya sudah bangkit, dia akan merasa nikmat dan merasa nyaman dan merasa betapa indahnya menjadi orang yang beriman, dan betapa nikmatnya menjadi orang yang beriman. Maka di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, kitab sarah kitab hadis Bulughul Maram ini dikatakan begini, hal-hal penting dari hadis ini. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu tidak akan mengumpulkan dua macam sifat yang tercela ini, yaitu sifat bakhil, yaitu sifat pelit atau kikir, dan buruk perangai, buruk akhlaknya. Dan dipahami dari hadis ini bahwa kedua sifat ini sungguh akan terhimpun pada orang-orang yang telah diharamkan darinya nikmat iman. Jadi kalau orang yang sudah tidak ada lagi merasa nikmat menjadi orang mukmin, ya sifat, jangankan dua sifat ini, bisa sifat-sifat negatif yang lainnya ada dan betul-betul terpancar pada dirinya. Kalau orang itu sudah hilang padanya nikmat iman pada dirinya.
Karena seorang yang telah lenyap keimanan dalam hatinya, hilanglah filter yang dapat mencegahnya dari akhlak-akhlak buruk, dan lenyaplah dalam hatinya suatu kekuatan yang mampu mendorongnya untuk menjadi orang baik dan untuk menjadi orang yang dermawan dan pemurah hatinya. Nah, makanya Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tadi mengatakan, ya, orang kalau imannya sudah tergerak, imannya sudah bangkit, dan dia mampu memfungsikan iman itu sesuai dengan fungsinya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih fungsi iman pada diri seorang muslim? Ya, fungsi iman pada diri seorang muslim itu adalah landasan dan fondasi dalam segala aspek yang ia lakukan, apalagi yang ia ucapkan. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, dan dimanapun dia berada, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Iman yang jadi landasan kehidupannya, apapun profesinya dan apapun yang sedang ia lakukan, iman yang menjadi landasan kehidupannya. Nah, Allah menyuruh kita sebagai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Hai orang beriman, kalau engkau betul-betul beriman, maka kata Allah, berislamlah engkau, masuklah engkau kepada Islam secara kafah, secara utuh, secara komprehensif. Nah, berislam secara kafah ini apa? Ada 3 aspek, dan ini udah pernah kita bahas, ya. Berislam secara kafah itu harus 3 aspek terpenuhi. Yang pertama, akidahnya benar. Yang kedua, dalam kehidupannya dia menjalankan syariat. Dan yang ketiga, dia menjadi manusia yang berakhlak karimah. Bicara tentang akidah, yang dibicarakan adalah tentang iman. Dan fungsi iman adalah sebagai fondasi atau landasan kehidupan 24 jam, dari bangun tidur sampai dia tidur, bahkan sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dimanapun dia berada dan apapun profesinya. Nah, ini fungsi iman. Kemana kakinya dilangkahkan, iman yang menjadi landasan dalam dia melangkahkan kakinya. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, iman yang menjadi landasan dalam dia mengeluarkan ide dan pemikiran tersebut, dalam mengeluarkan ucapan-ucapan, statement-statement dan pernyataan apapun yang keluar dari lidahnya, iman yang menjadi landasannya. Apapun yang dilakukannya, apapun profesinya, dimanapun dia berada, sebagai pedagang misalnya, dia nggak akan berdagang kecuali iman yang menjadikan landasan dalam dia berbisnis, dalam dia berdagang. Dia sebagai aparat dan penegak hukum misalnya, dia nggak akan melakukan apapun kecuali iman yang menjadi landasan tugasnya, profesinya sebagai aparat dan penegak hukum tersebut. Dia sebagai seorang politisi misalnya, iman yang menjadi landasan dia berpolitik. Nah, ini yang pertama yang harus ada pada diri setiap orang yang berislam secara kafah. Yang kedua, syariat dijalankan dalam kehidupannya. Apa sih syariat? Syariat itu tata cara kehidupan yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hambanya, ya, seperti yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul tersebut dalam kehidupannya. Itu syariat. Dan kedudukan syariat ini adalah sebagai the way of life, tata cara kehidupan yang harus ditempuh oleh setiap hamba Allah. Nah, yang ketiga, digaransi kalau orang yang Islamnya kafah, yang memfungsikan iman
sesuai dengan fungsinya dan syariat yang dijadikan sebagai tata cara kehidupannya, otomatis siapapun dia pasti akan menjadi seorang mukmin yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia. Dan di sini pernah kita nyatakan apa sih akhlak ya? Dan akhlak itu adalah kata akhlak ya, al-akhlak ini katanya ya, al-akhlak. Al-akhlak ini jamak daripada al-khuluq. Maka dalam hadis itu wasu'ul khuluq. Nah, dan kata khuluq itu satu akar kata dengan kata al-khaliq dan al-makhluk. Ya, al-khaliq kita tahu yaitu Allah. Al-makhluk apa? Semua selain Allah itu namanya makhluk. Terutama kita manusia sebagai makhluknya. Maka kata akhlak jamak atau plural dari kata khuluq itu tidak bisa dipisahkan dari arti kata al-khaliq, yaitu Allah sebagai yang maha pencipta dan yang maha mengatur kehidupan setiap makhluk, terutama kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dan tidak bisa dipisahkan dengan kata al-makhluk. Pertanyaannya, kalau gitu apa akhlak? Akhlak itu berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asyubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Ala inna likulli malikin himan wa himallahi maharimuhu. Nah, di sini ini baru akhlak, sumber akhlak. Ala inna fil jasadi mudghah. Dari awal tadi nggak saya bahas, dari ala ini aja. Ala, ingat kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap diri manusia, dalam setiap tubuh manusia tak terkecuali kita ada yang namanya gumpalan darah, mudghah dalam bahasa Arabnya. Idza soluhat, kalau mudghah ini soleh, baik, positif, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, maka kata Rasulullah, soluhal jasadu kulluhu. Jasad dan segala yang berhubungan dengan jasad dan tubuh orang itu pun akan positif. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau sudah rusak, ya rusak dengan apa? Ya rusak dengan penyakit-penyakitnya. Fasadal jasadu kulluhu, seluruh tubuh dan yang berhubungan dengan tubuhnya akan juga rusak dan sakit. Apa itu mudghah yang menentukan positif dan negatifnya tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh manusia itu? Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah. Itulah yang disebut dengan al-qalbu, hati nurani yang ada pada diri setiap manusia yang menjadi tempatnya iman tadi. Yang menjadi tempat iman. Maka orang kalau imannya sudah tidak berfungsi, berarti iman tadi sudah tidak mampu memfilter segala apapun yang masuk kepada dirinya. Nah, maka otomatis isi hatinya otomatis sudah tidak berfungsi seperti yang seharusnya, karena iman letaknya di hati tersebut. Nah, kalau sudah isi hati sudah nggak beres, sudah sakit dengan penyakit-penyakitnya, ya, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan banyak lagi ulama-ulama menyatakan, ya, penyakit hati itu cukup banyak, Pak. Hampir 100 penyakit hati yang dibahas dalam kitab, yaitu bab tentang tazkiyatun nafsi oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin.
hampir 100. Sombong, angkuh, pelit, kikir, ya, iri, hasud, dengki, riya, dan sebagainya. Kalau hati ini sudah rusak, nah otomatis apa yang ada pada pikirannya pun akan negatif. Dan berlanjut kepada apa yang keluar dari lidahnya, pernyataan, statement dan perkataan yang keluar dari lidahnya pun biasanya pun akan menjadi negatif dan buruk. Kalau dibiarkan, maka segala tingkah laku, perbuatan dan tindakannya pun akan negatif. Kalau dibiarkan, maka kebiasaan hidupnya pun selalu membiasakan hal-hal yang negatif. Maka terbentuklah satu karakter dan kepribadian yang negatif, yang akhirnya dalam segala hal dia akan bersikap dan mengambil sikap yang negatif. Maka apa itu akhlak? Maka akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan-pernyataan, perbuatan ataupun tindakan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia. Jika apa yang ada di hatinya, pikirannya, pernyataannya, perbuatannya, kebiasaannya, karakter dan sikapnya itu sesuai dengan syariat, dengan peraturan yang Allah inginkan, dan dia fungsikan iman yang ada dalam hatinya itu, maka lahirlah apa yang disebut dengan akhlak karimah, akhlak mulia. Tapi kalau sudah tidak ada atau sudah tidak sesuai dengan aturan syariat, karena imannya sudah nggak berfungsi lagi, sudah tidak bisa menfilter, ya, apa yang ada di hatinya itu sudah nggak bisa menfilter, pikirannya nggak bisa menfilter, pernyataannya tidak bisa menfilter, segala tindakan dan perbuatannya sudah nggak bisa menfilter kebiasaan, karakter dan sikapnya tadi, maka lahirlah akhlak yang disebut dengan al-akhlak as-sayyi'ah atau su'ul khuluq, akhlak yang tercela. Dan itu tidak akan ada yang namanya su'ul khuluq tadi pada diri setiap orang mukmin yang betul-betul memfungsikan iman sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Nah, maka usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ya, akhlak itu ada dua, Pak. Ya, ada akhlak kepribadian. Ya, akhlak ini ada dua. Ya, akhlak itu ada namanya akhlak kepribadian, ada namanya akhlak kinerja. Akhlak kepribadian dan akhlak kinerja. Akhlak kepribadian itu apa? Penyabar misalnya. Akhlak kepribadian itu apa? Jujur misalnya. Akhlak kepribadian itu apa? Misalnya tidak sombong, ya, atau disebut dengan rendah hati, tawadu. Nah, akhlak kinerja itu apa? Yang mulia misalnya, akhlak kinerja yang mulia, ya, sungguh-sungguh, kerjanya tuntas, kerjanya tidak main-main, semangat, tidak ada kata putus asa. Akhlak kepribadian dan akhlak kinerja ini dua-duanya harus positif, dan kalau dia memfungsikan imannya seperti yang seharusnya dan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, ya otomatis akhlak kepribadiannya baik, dan juga insya Allah akhlak kinerjanya pun dalam menerima tanggung jawab pun akan baik. Nah, jadi kalau ada, maaf ya, akhlak kepribadiannya bagus, jujur, maaf, tapi kerja ngasal, ini ada yang nggak tuntas pada dirinya. Ya, akhlak kepribadiannya bagus, rendah hati, tapi kerja tuh ngasal, males. Nah, ini ada yang nggak beres pada imannya, pada fungsi imannya. Apalagi maaf, sudah akhlaknya buruk, ya Pak ya,
Kata Rasulullah tadi, pelit lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini apa sih pelit itu gitu loh. Ya. Di sini dalam kitab Taudihul Ahkam ini dikatakan sebaik-baik pengertian dari sifat bakhil adalah tidak mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib ataupun yang sunnah sebagaimana mestinya. Maka otomatis orang yang pelit ini tidak memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan jangankan keluarganya, kebutuhan dirinya pun dia bisa dan mampu tidak penuhi. Jangankan kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya pun dia nggak penuhi. Dan juga tidak memenuhi kebutuhan anak-anaknya, serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mesti ia laksanakan terhadap tetangga, terhadap karib kerabat, terhadap orang-orang lemah dan lain-lain. Yang akhirnya sadar atau tidak sadar, orang pelit ini bisa menjadi orang sadis, orang jahat, orang kejam. Mampu dia membiarkan dan melihat, padahal dia sebetulnya mampu mengeluarkan orang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Tapi karena dia pelit, Pak, dia tega melihat orang sengsara dan orang menderita. Padahal dia punya kesempatan untuk sedikit minimal lah meringankan beban orang yang susah tadi. Tapi maaf, filter yang ada pada dirinya, imannya sudah gak berfungsi. Maka otomatis apa yang disebut dengan su'ul khuluq, akhlak yang jelek, itu otomatis akan ada pada diri orang yang tidak mampu memfungsikan iman tadi sebagai filter dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya itu Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam dan berislamlah engkau secara utuh. Sering saya bilang di sini, Pak, zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman era globalisasi dan informasi ini, dengan menyebarnya ide-ide, isme-isme, ajaran-ajaran ya, yang merusak iman manusia. Contoh misalnya yang sering juga kita bahas di sini, apa yang disebut dengan sekularisme, liberalisme, materialisme, apalagi yang disebut dengan komunisme. Astagfirullahaladzim. Sekularisme misalnya, yaitu satu ajaran yang mengatakan, oh agama iman itu kan urusan pribadi katanya. Ini urusan bisnis, Bung, ini urusan politik, Bung, ini urusan nggak ada hubungan dengan urusan pribadi, Bung. Iman itu urusan pribadi, iman ya iman, bisnis ya bisnis, iman ya iman, politik ya politik. Jangan campur adukkan antara iman dengan bisnis dengan politik. Padahal fungsi iman dalam kedudukan setiap muslim, dia harus memfungsikan iman itu sebagai landasan kehidupannya 24 jam. Ayo, apa jadinya bisnis kalau iman sudah nggak dijadikan landasan? Apa jadinya politik kalau politik sudah tidak didasari dengan iman? Maka jadilah bisnis dan politik dan kehidupan masyarakat yang menghalalkan segala macam cara. Tidak tahu benar, tidak tahu salah, sudah nggak peduli. Halal haram sudah nggak peduli, yang penting dapat. Apalagi yang disebut dengan ajaran liberalisme, lebih sadis lagi ya, liberalisme. Oh manusia, apa itu liberalisme? Karena manusia punya hak asasi, dia bilang. Maka hak asasi itu adalah landasan kehidupannya. Dia bebas melakukan apapun, nggak boleh diatur-atur. Jangankan hanya cuma dengan agama, negara pun nggak boleh mengatur kehidupannya. Contoh, ini contoh, Pak. Ya, rasa cinta dan kasih sayang itu kan hak asasi seseorang. Ketika seseorang itu ingin berbagi rasa cinta dan kasih sayang dengan sesama jenisnya, ya itu hak dia, nggak boleh ada yang ngatur-ngatur. Ya jangankan dengan sesama jenis,
Dia ingin berbagi rasa cinta dan kasih sayang tersebut dengan, maaf, binatang misalnya, itu hadiah dia bilang. Maka jangan heran kalau kita lihat itu di medsos itu ada manusia, seorang laki nikah dengan monyet betina gitu loh Pak. Dia bilang karena itu rasa cinta kan hak saya mau berbagi sama siapa itu urusan saya, nggak boleh ada yang ngatur-ngatur. Maka jangan heran ada orang katanya intelek, katanya berpendidikan, maaf, dia seorang laki-laki tapi nikah dengan laki-laki. Astagfirullahalazim. Ini kan dahsyat ini Pak, binatang aja nggak lakukan kok. Apa ada, maaf, kucing jantan kawin dengan kucing jantan baju untung? Apa ada, ya, kucing betina kawin dengan kucing betina? Apa ada anjing jantan kawin dengan anjing jantan? Lah, naluri binatang aja nggak ada. Lah ini ada manusia intelek katanya, berilmu katanya, dengan alasan kebebasan hak asasi. Dia mau berbagi rasa cinta dengan siapapun itu hak dia, nggak boleh ada yang larang-larang. Astagfirullahalazim. Jadi hilanglah akhlak karimah. Dan ajaran ini Pak, di ajaran yang disebut liberalisme ini jelas ajaran yang mengantarkan manusia sudah jauh dari akhlak, yaitu akhlak mulia, yang akhirnya masuk ke dalam apa yang disebut dengan akhlak tercela, yaitu su'ul khuluq. Ada lagi ajaran yang disebut dengan materialisme, segala sesuatu diukur dengan materi, dengan duit. Astagfirullahalazim. Ya. Kalau sudah materi, kalau duit, keuntungan yang bersifat materi menjadi ukuran dalam kehidupan, jangan heran seorang anak ketika orang tuanya sudah tua renta, ketika orang tuanya yang sudah lemah, ketika orang tuanya sudah tidak produktif, ketika orang tuanya sudah tidak bisa berbagi dengan dia, bahkan mungkin sudah mulai menggantungkan hidupnya dengan anaknya, mulailah anak merasa terganggu dengan keberadaan orang tuanya. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang materialisme ini disengaja, tidak disengaja akhirnya membuat manusia tidak berakhlak karimah. Ya. Yang dipikir dengan siapapun, oh gua nggak mau kenal siapa kalau nggak ada untungnya. Padahal Pak, kita dalam kehidupan kita sebagai orang beriman yang kita yakin ada kehidupan di akhirat setelah kita mati di dunia ini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita pasti akan merasakan kematian. Dan dalam Islam kematian itu bukan musibah. Kematian itu adalah sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang memang sudah Allah gariskan kepada setiap makhluknya yang hidup dan bernyawa, termasuk kita manusia. Pasti secara sunnatullah akan merasakan apa yang disebut dengan kematian. Maka kematian bukan berakhir segalanya dalam kehidupan kita. Justru kematian adalah awal di mana manusia akan memulai kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang mana dengan kematian itu manusia memulai mendapatkan hasil dari yang dia sudah lakukan ketika dia hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa, kejahatan, ya, kezaliman yang dilakukan di dunia, baik kezaliman kepada Allah atau kezaliman kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain, kepada orang tuanya durhaka, kepada gurunya dia durhaka, kepada orang-orang yang sekitarnya yang berjasa kepadanya dia durhaka. Kalau dia tidak sempat bertaubat atas dosa kezaliman tersebut sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, sekecil apapun dosanya itu dia akan melihat dan akan mendapatkan hasil dari kezalimannya tersebut. Kalau dia nggak sempat bertobat.
Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sekecil apapun kebaikan, hal yang positif, yang bermanfaat yang dilakukannya, yakinlah di situ dia akan mulai menuai hasil. Tapi dengan syarat kebaikan itu dilakukan landasannya adalah iman. Ada nggak orang yang melakukan kebaikan landasannya bukan iman? Ada. Maaf. Ya, misalnya dia melakukan kebaikan dasarnya adalah pencitraan supaya dia dikatakan orang hebat. Ya hilang nilai pahala kebaikannya, Pak. Ingin dipuji orang, ingin dia dinyatakan dia sebagai orang baik, kalau tidak dapat pujian, tidak dapat apresiasi dari manusia, kata orang Jawa mutung. Dia tinggalkan kebaikan itu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi kalau manusia sudah hilang imannya, sudah dia tidak berfungsi lagi, dia nggak akan merasakan indah dan nikmatnya iman tadi, dan dia nggak akan merasakan indah dan nikmatnya menjadi orang beriman. Tapi kalau orang yang sudah mampu memfungsikan imannya sesuai dengan fungsinya dan imannya sudah tergerak, jangankan hanya mengorbankan waktu, jangankan hanya mengorbankan tenaganya, jangankan hanya mengorbankan hartanya, nyawa pun kalau memang harus jadi taruhan. Ketika iman itu sudah berfungsi, sudah bukan menjadi penghalang apapun bagi dia. Di situ dia mendapatkan nikmat dan indahnya menjadi orang beriman. Dan inilah Pak, Ibu, yang terjadi pada pendiri bangsa dan negeri ini. Para pahlawan-pahlawan kita coba lihat, mereka sudah tidak takut lagi. Apakah dia harus mati di ujung senjatanya penjajah? Apakah anaknya harus jadi yatim? Apakah istrinya harus menjadi janda? Anaknya pun siap, istrinya pun siap, demi untuk mendapatkan ridho Allah karena panggilan imannya, demi untuk merdeka bangsa dan negeri ini dari jajahan penjajah. Mereka sudah tidak sedikit pun gentar. Maka mari kita tanya, apakah rela, apakah ridho, apakah ikhlas dan senang dan bahagia kalau para pahlawan-pahlawan yang sudah seperti itu mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya pun mereka korbankan demi mendapatkan ridho Allah dan demi kemerdekaan bangsa ini. Setelah merdeka bangsa ini diisi oleh para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menggadaikan bangsa dan negerinya kepada asing dan asing, yang menggadaikan bangsa dan negara ini kepada orang-orang yang ingin mensengsarakan bangsa dan anak bangsa ini. Maka iman di situ fungsinya, Pak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan iman dan memfungsikan iman sesuai dengan fungsinya, sehingga kita merasa nikmat dan bahagia ketika menjadi orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, orang pelit, kata Rasulullah, al-bakhilu ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Wa ba'idun minan nas, dan dia akan jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, akan jauh dari surga Allah. Wa qaribu minan nar, dan dia akan dekat dari nerakanya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.